Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismahani, Prodi PBA kelas 4B. Di sini saya akan presentasikan tentang metodologi, yaitu prosedur dan strategi Maharoh al-Kalam. Maharotul kalam atau skill berbicara sering juga disebut dengan istilah ta'bir. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan penekanan, di mana kalam lebih menekankan kepada kemampuan lisan, sedangkan takbir di samping secara lisan juga dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan. Meski demikian, keduanya memiliki kesamaan secara mendasar, yaitu bersifat aktif untuk menyatakan apa yang ada dalam pikiran seseorang. Yang pertama yaitu strategi Maharotul kalam. Strategi Maharotul kalam yang pertama yaitu ada strategi 1, ta'bir min aswar. Strategi 2 itu ada jigsaw. Strategi 3 ada small group presentation. Sama strategi 4 ada gallerization. Yang pertama kita menuju yang pertama yaitu strategi 1, ta'bir min aswar. Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa menceritakan apa yang dilihat dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. Media yang digunakan dapat berupa gambar baik yang diproyeksikan maupun yang tidak diproyeksikan. Strategi 2 ada jigsaw atau KVKV. Strategi ini sering disebut dengan strategi jigsaw. Strategi ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk memahami isi sebuah bacaan secara utuh dengan cara membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil. Masing-masing siswa memiliki tugas untuk memahami sebagian isi bacaan tersebut, kemudian digabungkan menjadi satu dengan cara seperti ini. Diharapkan isi bacaan yang cukup panjang dapat dipahami secara cepat. Di samping itu, proses pemahaman akan semakin mendalam karena diulang berkali-kali. Strategi 3 ada small group presentation. Strategi ini sering disebut dengan small group presentation. Dalam strategi ini, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan melakukan tugas yang diberikan pengajar. Kemudian hasilnya dipresentasikan di kelas. Strategi ini biasanya digunakan untuk lebih mengaktifkan semua siswa, sehingga masing-masing siswa akan merasakan pengalaman belajar yang sama. Dengan cara ini diharapkan pengetahuan dan keterampilan siswa dapat merata. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Arab dengan materi ta'aruf akan membutuhkan waktu yang sangat banyak jika praktik dilakukan satu persatu di depan kelas. Tetapi jika menggunakan strategi ini, penggunaan waktu akan dapat diefisienkan. Lalu yaitu yang terakhir ada strategi 4 atau gallerization. Strategi ini biasa disebut dengan strategi gallery session atau poster session. Penggunaan strategi ini diantaranya ditujukan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami isi sebuah bacaan. Kemudian mampu untuk memvisualisasikannya dalam bentuk gambar. Dari gambar tersebut diharapkan semua siswa dapat menghafal isi bacaan secara lebih mudah dan ingatan siswa terhadap isi bacaan tersebut dapat bertahan lebih lama. Lalu setelahnya ada prosedur Maharotul kalam. Prosedur yang pertama untuk ta'bir min aswar, yaitu yang pertama pilihlah sebuah gambar yang sesuai dengan tema yang diinginkan. Tunjukkan gambar tersebut kepada siswa, misalnya dengan ditempel di papan tulis. Mintalah siswa untuk menyebutkan nama benda atau bagian yang ada dalam gambar tersebut dalam bahasa Arab. Mintalah masing-masing siswa untuk menyusun sebuah kalimat dari gambar tersebut secara lisan. Lalu, mintalah masing-masing siswa untuk menyusun kalimat dari gambar tersebut secara tertulis. Mintalah masing-masing siswa untuk membacakan hasilnya dengan cara berpresentasi di depan kelas. Berikan klarifikasi terhadap hasil pekerjaan para siswa tersebut. Lalu prosedur yang kedua yaitu untuk jigsaw, buatlah beberapa kelompok sesuai dengan jumlah topik bahasan atau jumlah paragraf dari bacaan yang akan dipelajari. Bagian naskah atau bacaan pada kelompok-kelompok tersebut dengan masing-masing kelompok satu buah topik atau paragraf. Berilah waktu untuk membaca, memahami, dan mentakbirkan dalam kelompok masing-masing secara bergiliran. Setelah kerja kelompok ini selesai, buatlah kelompok kedua dengan jumlah kelompok sesuai dengan jumlah anggota kelompok yang pertama. Misalnya jumlah anggota kelompok pertama 5 orang, maka jumlah kelompok yang kedua juga 5 orang. Sehingga masing-masing anggota kelompok akan disebar dan bergabung dengan anggota dari kelompok yang lain. Mintalah masing-masing dalam setiap kelompok untuk menakbirkan atau mengungkapkan kembali apa yang sudah dipahami dari kelompok yang pertama. Dengan demikian, masing-masing kelompok akan memiliki pemahaman dari 5 topik atau paragraf yang berbeda. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau menakbirkan hasilnya secara utuh. Pada saat ini, masing-masing siswa sudah memahami seluruh isi bacaan atau topik yang diterapkan. Berikan klarifikasi di akhir presentasi agar pemahaman terhadap isi bacaan atau topik-topik tersebut tidak keliru.
Lalu prosedur yang ketiga itu ada small presentation. Tentukan topik yang akan dipelajari, misalnya ta'aruf tentang identitas diri atau menjelaskan tentang hal tertentu. Ajaklah seluruh siswa untuk terlebih dahulu menentukan dan menyepakati unsur-unsur atau hal-hal apa saja yang harus disampaikan oleh siswa. Misalnya dalam materi ta'aruf yang harus diungkapkan adalah nama, umur, alamat, hobi, cita-cita, dan seterusnya. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok kecil, misalnya 2-5 orang. Mintalah masing-masing siswa untuk menyampaikan ta'aruf dalam kelompoknya secara bergantian. Setelah proses dalam kelompok selesai, mintalah masing-masing siswa untuk beberapa siswa atau beberapa siswa yang mewakili kelompok tersebut untuk menyampaikan hasilnya atau berta'aruf di depan kelas. Berikan klarifikasi terhadap hasil yang dipresentasikan oleh masing-masing siswa. Yaitu prosedur yang keempat, yaitu galerization. Tentukan topik-topik bahasan dan bacaan yang akan dipelajari. Bagilah siswa dalam beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok diberi teks. Mintalah seluruh siswa dalam masing-masing kelompok untuk membaca dan memahami teks tersebut bersama-sama. Mintalah masing-masing kelompok untuk menuangkan isi bacaan tersebut dalam bentuk gambar atau visualisasi. Dan juga mintalah masing-masing kelompok untuk menempelkan gambarnya pada galeri yang telah disediakan. Jika papan galeri tidak tersedia, dapat juga ditempelkan di papan pengumuman atau dinding sekolah baik di dalam maupun di luar kelas. Mintalah masing-masing kelompok untuk menunjuk seorang penjaga pada galeri. Tugas dari penjaga galeri ini adalah memberikan penjelasan kepada para pengunjung yang mempertanyakan isi atau maksud dari gambar yang dipamerkan. Lalu selanjutnya, mintalah semua mahasiswa yang tidak bertugas sebagai penjaga galeri untuk berkeliling ke masing-masing galeri dan bertanya kepada masing-masing penjaga tentang gambar yang dipajang dengan bahasa Arab. Setiap penjaga harus menjelaskan maksud dari gambar tersebut dalam bahasa Arab. Setelah waktu yang ditentukan habis, mintalah semua siswa untuk kembali ke kelas, berikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan proses yang telah dilakukan, termasuk isi dari masing-masing bacaan yang dipelajari. Thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.